So, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan April tahun 2025 ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini itu bakal ada terus setiap awal bulan buat memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak bulan April ini. Nah, nanti link pembelian ada bisa kalian cek ya di keranjang yang ada di sini atau kalian cek aja deskripsi yang ada di bawah video ini. Oke, langsung aja buat memulai bulan April ini kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di bawah 1 juta dan rekomendasiku kali ini cuma satu aja, yaitu Itel A50. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp879.000. Buat chipsetnya ini pakai Unisoc T603, storage-nya ada di 3/64 GB, baterainya 5000 mAh yang udah pakai colokan Type-C. Ini cocok banget nih buat kalian yang budgetnya terbatas. Oke, lanjut buat harga 1 jutaan kecil atau di bawah 1,5 juta, rekomendasiku ini ada 5 ya. Pertama ada Infinix Smart 9, harga HP ini ada di 1 juta pas. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G81, storage-nya ada di 3/64 GB, layarnya udah 120 Hz, baterainya ada di 5000 mAh, terus punya fitur anti cipratan air dan speakernya ini udah stereo. Yang kedua ada Technospark Go 1, harga HP ini ada di Rp1.049.000. Buat chipset dia pakai Unisoc T615, storage-nya harga termurahnya ini ada di 4/64 GB. Layarnya udah 120 Hz, baterainya 5000 mAh, ngecas 15 watt, udah stereo speaker dan udah punya IP rating IP54. Yang ketiga ini ada Samsung A06. Harga HP ini pas aku cek ada di Rp1.249.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G85, terus layarnya cakep dan update-nya ini bisa sampai 2 tahun. Di harga segini ngasih jaminan update 2 tahun itu udah keren banget ya. Terus yang keempat ini ada Itel P55 5G. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.275.000. Desainnya cakep, chipsetnya lumayan kencang pakai Dimensity 6080, storage-nya lega di 6/128 GB, layar 90 Hz dan baterainya ini gede di 5000 mAh. Terus yang kelima ini ada Itel P65. Buat harga termurahnya ada di Rp1.395.000. Di paket pembelian ini ada charging case ya yang menarik banget. Desainnya cakep, terus performanya juga lumayan oke pakai Unisoc T615 dengan storage yang ada di 8/128 GB. Kalau dari kelimanya aku tuh paling suka sama Itel P55 5G ya. Chipsetnya ini udah 5G, kencang dan punya storage yang lumayan lega. Oke, next buat kelas harga 1 jutaan besar atau dari 1,5 sampai di bawah 2 juta, rekomendasinya ini ada 4. Pertama, ini ada Infinix Hot 40 Pro. Buat harganya sendiri ada di Rp1.529.000. Chipsetnya kencang pakai MediaTek Helio G99, storage-nya lega di 8/256 GB, baterainya lega, ngecas kencang, terus layarnya udah 120 Hz. Yang kedua ada Infinix Hot 50. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp1.599.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100, storage-nya lega di 8/128 GB, layarnya udah 120 Hz, terus baterainya 5000 mAh dan punya speed ngecas yang ada di 18 watt. Yang ketiga ini ada Itel RS4. Harganya ini ada di Rp1.780.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, storage lega di 8/128 GB, layar 120 Hz, udah support gyro hardware yang enak banget ya buat dipakai main game. Dan yang keempat ini ada Technospark 30 Pro. Buat harganya sendiri sebenarnya ini mepet ke 2 juta ya, yaitu Rp1.980.000. Buat chipset dia pakai MediaTek Helio G100, storage 8/128 GB, baterai 5000 mAh, speed ngecas kencang 33 watt, layarnya udah AMOLED 120 Hz dan buat kamera ini resolusinya 108 megapiksel. Kalau dari keempatnya jelas aku tuh paling suka sama Infinix Hot 40 Pro ya, performanya kencang, storage lega dan desainnya ini juga lumayan cakep buat HP harga sejutaan. Lanjut buat harga 2 jutaan kecil atau dari kelas harga 2 juta sampai 2,5 juta, rekomendasinya ini cukup banyak. Kalau kalian mau desain cakep dan layar lengkung ada Itel S25 Ultra. Buat harganya sendiri ada di Rp2.019.000. Chipsetnya pakai Unisoc T620, storage lega di 8/128 GB, layarnya curve AMOLED 120 Hz dan punya baterai 5000 mAh. Kalau mau yang all-rounder di harga 2 jutaan kecil dan bisa ngasih storage yang gede, kalian bisa pilih Infinix Hot 50 Pro. Buat harganya ini ada di Rp2.059.000. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Helio G100, storage lega di 8/256 GB, layarnya AMOLED 120 Hz, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 33 watt. Kalau butuh HP 5G dengan storage yang lega, bisa ambil Infinix Hot 50 5G. Buat harganya ada di Rp2.139.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 6300, storage lega di 8/256 GB, terus layarnya udah 120 Hz, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 18 watt. Kalau butuh baterai badak, kalian
kalian bisa pilih Tecnopova 6. Harga termurahnya yang aku temuin ada di Rp2.304.000. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Helio G99 Ultimate. Storage lega, terus layarnya udah pakai panel AMOLED dan baterainya ini punya kapasitas 6000 mAh yang super lega. Butuh yang punya fitur flagship bisa ambil Infinix Note 40. Harga termurahnya ada di Rp2.399.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, baterai gede, ngecas kencang, dan udah support wireless charging. Ini fitur HP flagship yang dibawa ya sama HP 2 jutaan. Kalau mau yang kamera cakep ada Moto G45. Ini brand legend yang baru balik ke Indonesia. Buat harganya ada di Rp2.419.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 6S Gen 3. Layarnya ini biasa aja sih pakai IPS yang resolusinya HD+. Tapi HP ini itu menang di kameranya yang hasilnya lumayan cakep. Dan terakhir ini ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Buat harganya sendiri ini ada di Rp2.365.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100, layarnya lengkung AMOLED 120Hz, storage lega di 8/256GB, baterai 5000 mAh, dan speed ngecasnya ini ada di 33 watt. Lanjut, kalau buat harga 2 jutaan besar atau dari rentang harga 2,5 sampai di bawah 3 juta, rekomendasinya ini ada 6. Pertama ada Samsung Galaxy M15. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di 2,5 juta pas. Chipsetnya sendiri pakai Dimensity 6100 Plus, storage-nya 6/128GB, baterainya jumbo 6000 mAh, dan kameranya ini punya kualitas yang cakep ya buat di kelasnya. Yang kedua ini ada Poco M6 Pro. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di 2,5 pas juga. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultra, storage-nya lega di 8/256GB, baterai gede 5000 mAh, ngecas kenceng 67 watt, dan kameranya 64 megapiksel OIS yang mantep banget ya buat hasil jepretannya. Yang ketiga ada iQOO Z9X. Harga HP ini ada di Rp2.520.000. Chipsetnya sendiri pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang lumayan kencang. Pilihan storage-nya ini gede, baterainya badak 6000 mAh, dan speed ngecasnya ini juga kencang ada di 44 watt. Yang keempat ada Tecno Camon 40. Buat harganya ini ada di Rp2.579.000. Buat chipset ini pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya 5200 mAh, speed ngecas 45 watt, layar AMOLED 120Hz, kamera 50 megapiksel yang udah ada OIS-nya, dan menariknya HP ini udah ngebawa Tecno AI. Cakep! Terus yang kelima ini ada Infinix Note 50. Buat harganya ada di Rp2.649.000. Chipset ini pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, storage-nya lega, baterainya 5200 mAh, speed ngecas 45 watt, dan ada wireless charging 30 watt. Terus buat layar ini udah AMOLED 144Hz, dan kameranya ini punya resolusi 50 megapiksel OIS. Dan yang terakhir ini ada Samsung Galaxy A16. Buat harganya sendiri ini ada di Rp2.799.000. Buat chipset dia pakai MediaTek Helio G99, baterainya ini 5000 mAh, speed ngecas 25 watt, terus buat layar ini pakai panel Super AMOLED 90Hz, dan kameranya ini ada kamera utama dan ultrawide yang hasilnya ini cakep. Kalau dari 6 HP tadi, aku tuh paling suka sama Infinix Note 50 ya. Harganya nggak nyampe 3 juta, tapi udah dapat HP dengan desain cakep, layar cakep, sama fitur mahal kayak fingerprint under display dan wireless charging. Oke, lanjut buat harga 3 jutaan, rekomendasinya ini ada 5. Yang pertama ini ada Infinix Note 40 Pro 5G. Buat harga termurahnya, pas aku cek ini ada di Rp3.069.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 7020, storage lega di 8/256GB, terus layarnya curve AMOLED 120Hz, support wireless charging, dan kameranya ini 108 megapiksel OIS. Yang kedua ada Redmi Note 14 5G. Harga termurahnya ini ada di Rp3.130.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 7025, storage ada di 8/256GB, layarnya AMOLED 120Hz, kamera 108 megapiksel OIS, dan baterainya 5110 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Yang ketiga ini ada Infinix Note 50 Pro. Buat harganya ini ada di Rp3.189.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterainya 5200 mAh, speed ngecas kencang di 90 watt, wireless charging 30 watt, layar AMOLED 144Hz, serta punya kamera 50 megapiksel OIS dan ultrawide 8 megapiksel. Yang keempat ini ada Poco X7. Buat harga termurahnya yang aku temuin ada di Rp3.549.000. Chipsetnya ini pakai Dimensity 7300 Ultra, baterainya 5110 mAh, speed ngecas 45 watt, kamera 50 megapiksel OIS, dan punya layar AMOLED 120Hz. Yang kelima ini ada iQOO Z9. Harga termurah yang aku cek ini ada di Rp3.698.000. Buat chipset sendiri ini pakai Snapdragon 7 Gen 3. Storage-nya pilihannya lega, baterainya 6000 mAh, dan punya speed ngecas yang ada di 80 watt. Dan yang keenam ini ada HP kencang dari Infinix, yaitu Infinix GT20 Pro. Buat harganya ini ada di Rp3.749.000. Chipsetnya pakai Dimensity 8200 Ultimate, storage-nya ada di 8/256GB, baterainya 5000 mAh, dan speed ngecasnya ini ada di 45 watt. Dari 6 smartphone tadi, aku tuh paling suka masih sama iQOO Z9 ya. Ini HP tuh HP all-rounder yang bisa dipakai lah sama segala kalangan.
Lanjut buat harga 4 jutaan, rekomendasiku ada 4. Pertama ini ada Redmi Note 14 Pro 5G. Buat harganya sendiri ada di Rp4.299.000. Chipsetnya ini pakai Dimensity 7300 Ultra, storage-nya ada di 8/256GB, baterainya 5110 mAh. Terus buat layar ini AMOLED 120Hz dan punya kamera yang beresolusi 200 megapiksel yang udah ada OIS-nya. Yang kedua ada Poco F6. Buat harga termurah yang aku cek ini ada di Rp4.549.000. Chipsetnya kencang pakai Snapdragon 8S Gen 3, storage lega, baterai 5000 mAh, speed ngecas ada di 90 watt. Terus buat layar ini AMOLED 1.5K 120Hz, buat kamera 50 megapiksel OIS, dan buat fitur-fitur ini juga udah lengkap banget. Yang ketiga ini ada Poco X7 Pro. Buat harganya ini ada di Rp4.699.000. Buat chipset dia pakai Dimensity 8400 Ultra, storage-nya ada di 12/512GB, layarnya AMOLED 120Hz, baterai 6000 mAh, dan udah cukup monster lah HP ini buat harga 4 jutaan. Dan yang terakhir ini ada Samsung Galaxy A36. Buat harganya ini ada di Rp4.939.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 6 Gen 3, terus buat baterai 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Terus layarnya ini Super AMOLED 120Hz dan buat kamera ini 50 megapiksel OIS yang hasilnya cakep ya buat HP kelas mid-range. Nah, dari keempatnya, aku tuh paling suka sama Poco F6 ya. Fitur-fitur yang dia bawa itu udah sekelas HP flagship dengan harga yang masih di bawah 5 juta. Oke, lanjut buat harga 5 jutaan, rekomendasinya ini cuma satu aja. Yap, Samsung Galaxy A55 yang rilis tahun lalu. Harga HP ini ada di Rp5.573.000. Chipsetnya pakai Exynos 1480 yang udah lumayan kencang. Storage-nya ini lega di 8/256GB, layarnya Super AMOLED 120Hz dan punya kamera yang cakep buat HP harga 5 jutaan. Nah, ada penerusnya juga yaitu A56 yang harganya ini 6,1 jutaan. Cuma karena kuliah sore belum bahas, kita skip dulu. Kalau buat harga 6 jutaan lainnya, ini ada Vivo V50. Buat harganya sendiri ada di Rp6.462.000. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 7 Gen 3, storage-nya lega di 8/256GB, terus baterainya gede 6000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Buat kamera ini juga cakep ya, yaitu 50 megapiksel kamera utama dan 50 megapiksel kamera ultrawide. Terus yang kedua ini ada Xiaomi 14T. Harganya ini ada di Rp6.499.000. Chipsetnya kencang pakai Dimensity 8300 Ultra, storage-nya lega, layarnya cakep AMOLED 144Hz, terus kameranya ada 3 yang cakep-cakep semua, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ini ada di 67 watt. Kalau dari keduanya tuh aku masih lebih suka sama Xiaomi 14T ya, dia tuh punya performa yang lebih ganas dan nggak perlu lagi ditanyalah kenapa HP ini jadi pilihan. Next, buat harga 7 jutaan, ini cuma satu aja rekomendasinya, yaitu Samsung Galaxy S24 FE yang udah turun harga. Buat harganya sekarang ada di Rp7.649.000. Chipsetnya pakai Exynos 2400E, storage-nya ini ada di 8/128GB, layarnya Dynamic AMOLED 2X yang refresh rate-nya ada di 120Hz. Ini versi terjangkau nih dari flagship Samsung buat yang budgetnya kurang dari 10 juta dan butuh HP yang mumpuni buat segala hal, bisa ambil smartphone yang satu ini. Lanjut, kalau buat harga 8 jutaan, rekomendasinya ini ada dua ya. Pertama ada Zenfone 11 Ultra. Buat harganya sendiri ada di 8,1 juta. Buat chipset dia udah super kencang pakai Snapdragon 8 Gen 3. Storage-nya ini lega di 12/256GB. Baterainya 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 65 watt. Dan yang kedua ini ada Xiaomi 14T Pro. Harganya ini ada di Rp8.499.000. Buat chipset ini pakai Dimensity 9300 Plus. Ini chipset flagship dari MediaTek yang kencang parah. Storage-nya juga lega ada di 12/256GB. Terus buat layar ini AMOLED 144Hz, baterai 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Dari keduanya, aku pribadi sih lebih suka sama Xiaomi 14T Pro ya. Desainnya ini cakep, layarnya wah, performanya super kencang, dan kameranya ini juga masih bisa dadu lah sama flagship beneran. Kalau buat harga 9 jutaan ini ada iQOO 13 ya, yang harganya sebenarnya lebih mepet ke 10 juta, yaitu Rp9.998.000. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 8 Elite, storage-nya gede di 12/256GB, baterainya ini super badak 6120 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Buat layar ini LTPO AMOLED 144Hz dan buat kamera ini Trio 50 megapiksel. Kalau 10 jutaan ke atas, ini ada Xiaomi 15 yang harganya ada di Rp11.832.000. Chipsetnya ini kencang pakai Snapdragon 8 Elite, bodinya mungil, tapi baterainya ini lumayan gede ya untuk ukurannya, yaitu 5240 mAh dengan speed ngecas yang ada di 90 watt. Buat layar ini LTPO AMOLED 120Hz, terus kameranya ini Trio 50 megapiksel yang udah mumpuni. Terus ada juga nih Vivo X200 yang harganya ada di Rp12.434.000. Chipsetnya pakai Dimensity 9400, storage-nya lega, baterainya gede
gede 5800 mAh, speed ngecas 90 watt, desain curve, layar AMOLED 120Hz, dan kameranya ini trio 50 megapiksel yang hasilnya cakep banget. Habis itu ada Oppo Find X8, harganya ini ada di Rp13.467.000. Ini juga HP yang bagus ya, chipsetnya pakai Dimensity 9400, baterainya punya kapasitas 5630 mAh, speed ngecasnya 80 watt, desainnya cakep, flat, dan berasa mewah, layar 1,5K AMOLED 120Hz, terus selain itu kameranya juga cakep, trio 50 megapiksel yang tentunya hasilnya cakep-cakep. Terus ada S25 series ya, ada S25 reguler dan yang plus, yang masing-masing harganya ini ada di 14-15 jutaan untuk storage terendahnya. Kedua HP ini adalah opsi yang oke buat yang mau punya HP Samsung flagship tapi nggak butuh fitur istimewa kayak S Pen. Ini udah powerful banget, chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite, cuma sayang baterainya nggak terlalu gede di saat brand-brand Cina itu udah pakai baterai yang gede dengan bodi yang compact. Cuma keunggulan mutlaknya ini tuh ada Galaxy AI, Samsung DeX, dan dukungan software sampai 7 tahun yang susah dilawan brand lain. Terus ada HP-HP monster nih dari tiap brand, mulai dari Vivo dengan Vivo X200 Pro-nya, terus ada Xiaomi dengan Xiaomi 15 Ultra, ada Oppo dengan Oppo Find X8 Pro-nya, dan Samsung dengan Galaxy S25 Ultra-nya. Ya kalau di harga segini semuanya udah sama-sama cakep ya. Kalau dari kamera aku sih lebih suka punya Vivo X200 Pro. Terus kalau buat kerjaan yang butuh stylus, pasti ya kebantu banget nih sama S Pen dari S25 Ultra. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal buat bulan April tahun 2025 ini. Kalau ada yang nggak masuk, mungkin kuliah sore kelewat, atau mungkin belum pernah pegang HP-nya, atau mungkin menurut pendapat pribadi HP itu kurang layak ya buat masuk. Jadi kalian bisa tulis apa HP yang menurut kalian layak dan harusnya ada versi kalian di kolom komen yang ada di bawah. Seperti biasa, buat link pembelian kalian bisa klik aja keranjang yang ada di sini atau deskripsi yang ada di bawah ya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.